apa? Tentang kaifa, bagaimana cara mengisi melaksanakan waktu puasa. Ya. Bagaimana itu? Sebelumnya kita membahas tentang bahwasannya ada satu keheranan, ada satu kelaskomean bahwasannya di zaman sekarang itu bukan di zaman sekarang sih, dari dulu ada suatu keheranan bahwasannya orang-orang itu mereka sangat menunggu-nunggu Ramadan begitu ya, tikrar sebelumnya, bahwa mereka itu sering menunggu Ramadan, bahkan selalu berdoa setiap habis sholat, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana hasil maqasidana waghfir lana dzunubana dan sebagainya. Mereka sangat mengharapkan bulan Ramadan, sangat mengharapkan bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi yang terjadi adalah ketika mereka sampai di bulan Ramadan, ini yang mengherankan. Kenapa tadi judulnya dinamai atau diawali dengan ajib betul betulnya. Biasanya judul awal itu biasanya tulisnya apa gitu, Asyamu huwa biasanya kayak gitu, atau Ramadan huwa. Ini enggak langsung ajib tuh. Nah, jadi pas pertama nulis judul ini langsung ingat ajib tuh. Aku aneh banget gitu. Aku ngerasa heran. Bagi mereka yang mereka itu sering bergadang setiap malam ya, bangun habis buka, habis sahur mereka bergadang sampai subuh nggak tidur, kemudian subuh sahur, habis itu mereka tidur. Kemudian mereka bangun sebelum asar, habis itu mereka ke pasar nyari makanan. Habis cari makanan mereka pulang ke rumah, tunggu sebentar azan maghrib. Padahal yang mereka beli, makanan yang mereka beli itu tidak dimakan semuanya katanya, cuma dimakan sedikit. Kayak tadi itu adalah apa tadi itu? Beli gorengan katanya tadi ya 10.000 katanya, es buah 10.000 dan sebagainya, tapi cuma dimakan sedikit. Dia tidak sadar bahwasannya saudara-saudaranya di luar sana mereka tidak bisa menikmati itu. Begitu. Bahkan tadi malam kita dengar semuanya bahwa orang-orang yang nggak punya otak ingin menjadikan Palestina nggak ada Ramadan begitu. Ya kasihan ya. Maka kita harus taklil. Orang itu terus seperti itu sehingga sampai habis bulan Ramadan, sehingga dia menjadikan bulan Ramadan itu bukan syahrul siam tapi apa? Syahrul niyam. Dia tidak menjadikan bulan Ramadan sebagai syahrul siam tapi syahrul niyam, bukan bulan puasa tapi bulan tidur. Karena tidur di bulan puasa adalah ibadah, makanya kita harus banyak ibadah. Bagaimana banyak ibadah? Dengan cara tidur terus atau begitu. Itu adalah ibadah terakhir ya, alternatif terakhir kalau capek nggak mau ibadah lain, tidur. Itu terakhir. Wa bi qala fa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yada' qaula zur, kata Nabi, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, qaula zur, kata-kata dusta,
kata-kata bohong dan sebagainya. Wal amal bihi, dia mengamalkan zur itu. Bahaya ya. Maka kata Allah, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Falaisa lillah, apa falaisa li artinya? Kalau neng falaisa li, kalau kalian bilang aku nggak mau, aku nggak butuh apa? Aku nggak mau, aku nggak butuh apa? Lah tadi bisa. Itu kerennya kayak gitu ya. Laisali, itu keren. Laisali. Jadi dulu diriku pertama kali tahu arti laisali itu adalah ketika diriku memberikan makanan kepada kiai. Kita mah kalau makan catering, produk catering dianterin sama yang masaknya tuh guru silat. Kayak kerang, kayak di sini kerangkeng warna kuning tuh apa namanya? Ada nasi goreng ini nasi goreng oncom, asem. Itu nggak ada yang makan. Kalau kita cateringnya makannya nasi goreng oncom, nggak ada yang makan. Itu pokoknya nggak tahu milik siapa. Kadang, nah itu kita tuh dikasih makan tuh usus. Kita bawa usus kepada guru gitu. Karena memang guru juga sama makannya kayak gitu kan, dianterin ke rumah pakai piring. Assalamualaikum, salam. Apa ini? Idam dari dapur makan. Oh, masih ambil iftah. Hada laisa thayyib, laisa lil hajah. Nah gitu, jawabnya kayak gitu. Hada laisa thayyib, laisa lil hajah. Mikir, balik ke dapur mikir apa laisa lil hajah. Laisa tidak ada lil hajah untuk kebutuhan. Tidak ada untuk kebutuhan. Nah, itu mikir tuh, lama artinya. Setelah ngaji lama-lama tahu, oh ternyata laisali ada iya-nya. Oh, laisali al hajah. Aku enggak butuh. Nah, jadi jangan ahtaj lagi. Laisalil hajah. Laisalillah, Allah enggak butuh. Nah, gitu ya. Artinya laisali apa enggak butuh. Laisali aku nggak butuh, laisalil hajah aku nggak butuh, aku nggak mau. Laisalillah Allah nggak butuh, laisalillah hajatun Allah nggak butuh. Ah gitu ya, keren. Jadi jangan la ahtaj lagi. Itu mah terlalu kelas 7. Kelas 7 kelas 8 bolehlah la ahtaj. Tapi kalau sudah 11 12 laisalil hajah. Lah. Itu ya. Fi an yada'a, pada dia meninggalkan to'a makanan minumnya. Dia meninggalkan makan minum, terserah dia. Dia cuma dapat lapar doang gitu. Allah mah enggak butuh gitu ya. Kasihan, lapar iya, haus iya, tapi Allah enggak suka. Kenapa? Karena fashiyamu, puasa itu kas sholat, seperti sholat. Ketika kalian mendengar lafaz sholat, harus ngapain? Oh harus sholat. Tapi sholat harus ngapain? Sholat itu berarti nggak boleh apa? Nggak boleh ngomong, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh lihat-lihat, nggak boleh sebagainya. Harus khusyuk kepada Allah. Maka puasa itu seperti sholat. Yanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu, kalau salat itu bisa melarang perbuatan orang daripada perbuatan fahsya dan munkar, perbuatan buruk ya. Saum juga sama. Ketika salat dan saumnya tidak bisa mencegah dia daripada perbuatan fahsya dan munkar, maka puasa dan salatnya itu berarti puasa secara fikih, salat secara fikih. Siapa tuh? Umum ya. Berarti masih sekedar menunaikan kewajiban saja. Begitu. Maka jadi bukan berarti sholatnya dipertanyakan ya. Sholatnya dipertanyakan apakah enggak sah? Enggak kayak gitu. Tapi maksudnya sholatnya sholat apa gitu ya. Berarti kayak puasa juga sama ya. Tadi kayak ada tingkatan juga berarti. Berarti ini sholatnya secara fikih, saum juga secara fikih. Hatinya tidak sholat, hatinya tidak puasa.
Wal baghi, dan bagong atau maksiat. Maka hendaknya orang yang berpuasa ini harus yahusu, mendorong ala makarimil akhlak, untuk berbuat akhlak-akhlak yang mulia. Itu puasa. Makanya puasa suka kita kenal. Kamu jangan marah katanya, nanti batal puasanya loh. Kalau di SD kalian sama nggak kayak gitu? Kamu jangan nangis nanti batal katanya. Enggak, kalau batal tuh kalau keluar air mata. Dan nangis itu suka ditahan, air matanya biar nggak batal. Kan gitu. Kalau nangis keluar air mata batal katanya. Tapi kalau nggak keluar nggak batal. Itu ya, itu pemahaman di SD. Sampai sekarang pun mungkin masih ada. Ya. Jadi nangis itu boleh asal tidak keluar air mata. Kalau keluar air mata batal. Ya ternyata banyak yang fikih atau syariat yang kita temukan di SD itu. Ya, jangan apa, kalau nemu duit kamu diambil langkahi dulu 3 kali. Nah, itu fikihnya seperti itu. Apalagi hukum-hukum syariat di SD itu. Wal fadail hamidah, dan keutamaan yang terpuji. Ya, keutamaan yang terpuji. Ya, taklim dan sebagainya. Maka fal muslimus sholih, orang muslim yang soleh, fi siyamihi, pada puasanya, fi siyamihi, ketika puasanya, wa ghairi siyamihi, dan ketika tidak puasanya, itu sama. Yakunu kudwatan, sama, jadi kudwa, jadi contoh. Orang muslim itu ketika puasa dan ketika tidak puasa sama-sama jadi contoh linas bagi masyarakat yang lain, contoh. Yang kedua jadi nibrosan. Apa nibrosan? Jadi lampu. Jadi pelita lampu, jadi cempor, jadi kompor penerang, gitulah. Jadi pelita. Yasya'u bil iman, yang menerangi, yang memancar dengan sebab iman. Jadi lampunya itu caang, terang kalau bahasa Cina itu caang. Kalau di Indonesia itu apa? Caang kalau bahasa Cinanya. Jadi harus menjadi orang yang seperti lampu, harus bisa caang. Jangan sampai seperti lilin begitu ya. Kan orang suka kayak gitu. Aku mending menjadi seperti lilin, bisa memberikan manfaat kepada orang lain walaupun diri sendiri terbakar. Nah, gitu ya. Jangan, kalau bisa mah ya seperti lampu aja, bisa menerangi tapi dirinya tidak terbakar gitu. Jangan seperti lilin. Itu kan status orang rame kayak gitu, seperti lilin. Saking mau gombalnya kayak gitu dan sebagainya. Gitu katanya. Jadi harus menjadi orang yang caang seperti lampu. Wal mislir rafi'ah, juga yang serupa lah. Yang memiliki kedudukan yang tinggi ya. Pokoknya jadi contoh, bajunya jadi contoh, jalannya jadi contoh gitu ya. Kata-katanya jadi contoh. Jangan sampai cuman bacot doang, cuman berbicara doang tapi dia sendiri tidak melakukannya. Gitu. Itu bukan kedua. Makanya ketika kamu nanti misalkan mau berdakwah kepada teman-teman di rumah, ya udah dakwanya dengan perilaku aja. Kalau dengan ngomong doang itu biasanya ya, kalau ngomong dengan perilakunya sama ya itu lebih nempel sih, bagus. Tapi biasanya dengan perlakuan tuh mereka lebih nempel. Kerennya sih itu mah, ibadahnya nggak tertinggal. Karena sama-sama orang Islam gitu. Kalau sama-sama orang Islam, mereka tuh ketika sholat tuh azan misalkan lagi ngumpul di teman-teman, kemudian azan. Kita tuh mau ngajak sholat tuh adalah sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang malu, sesuatu yang jadul gitu. Ketinggalan zaman gitu. Kalau kita lagi nongkrong ngajak sholat, azan sholat dulu yuk. Sesuatu yang jadul, nggak gaul gitu. Kayak gitu tuh. Maka ya biasain ajak tapi dengan cara bercanda bisa aja. Sholat
Adana sholat dulu yuk. Azan. Sholat gitu ya. Kayak misalkan diriku misalkan lagi di kantor di sana sini. Kantor lagi main HP. Azan, canda aja. As-salatu khairun minan naum. Sholat. Kayak gitu. Ngajak tapi bercanda gitu. Jadi enggak menyinggung gitu. Akhirnya mereka pun bisa keluar. Beda dengan kita ngajak sholat. As-sholatu fi awwali waqtiha. Fi awwali waqtiha misalkan. Sholat yang paling utama adalah di awal waktu. Kalau berdakwah seperti itu nggak nempel, malah nanti bikin nyinggung orang gitu. Orang tersinggung, kemudian nggak mau juga ikut kita gitu ya. Maka dakwah itu bisa dengan cara kata-kata yang nggak serius, makan. Ada orang berdiri lagi makan jalan, singgung aja. Makan berdiri, makan sendiri sambil berdiri, nggak bagi-bagi ya gitu ya. Itu dengan cara gitu, jadi nanti biar jadi duduk juga, makannya duduk. Karena dengan kita tegur itu beda lagi, itu sakit hati dan sebagainya. Fala yashab wa la yatakabbar. Maka jangan dia yashab. Apa tadi yashab, Neng? Apa tadi yashab? Teriak-teriak, recok gaduh. Kalau bahasa Cinanya itu urat ranteng ya. Urat ranteng itu bahasa Cinanya. Jadi artinya itu pokoknya dia itu marah-marah, teriak-teriak sampai kelihatan sih pada keluar gitu ya. Urat ranteng gitu ya. Wala yatakabar, jangan sombong gitu ya. Wala yaglu, jangan lalai lah, jangan lalai. Pakod lago, jangan lalai. Wala yashor, jangan suka ngajak orang. Jangan ngajak orang. Oh si Asep, oh si Ujang, nyebut nama bapaknya kayak gitu. Pernah kayak gitu. Sehingga kita itu kami itu tahu nama-nama teman tuh nama bapaknya doang gitu. Kalau nama aslinya kadang lupa dia, lupa. Iya, karena memang dari dulu itu manggilnya bapaknya si Ai gitu ya. Kalau nama bapaknya si Ai, si Edi, bilang nama bapaknya padahal itu. Nama orangnya tuh kadang kita lupa gitu. Oh ini si ini tapi nggak tahu namanya. Makanya kalau lagi dibonceng bapaknya kita panggil tuh ya Ai gitu. Kata nama bapaknya. Ada yang kayak gitu. Mungkin masih ada ya. Kalau zaman kami dulu kayak gitu, suka lupa nama aslinya tapi nama bapaknya ingat. Maka itu jangan yashor, jangan ngajak orang si hitam, jangan katakan hitam tapi katakanlah oh kurang putih. Gitu. Itu sama kenal sama si itu yang mana, yang orangnya pendek bukan yang kurang tinggi. Gitu. Orang yang kurang tinggi jangan disebut pendek gitu ya. Gitu. Bal qauluhu, tapi kata-kata orang Islam yang soleh itu adalah pertama zikir ya Allah Subhanahu wa taala. Gitu, begitu. Walaupun bercanda itu enak, kayak misalkan ini lagi masak misalkan. Coba kurang apa? Kurang garam. Kamu kurang apa coba? Kurang ada. Kalau misalnya diriku nyobain, kurang syukur, kurang bersyukur. Oh, langsung kurang nih. Masya Allah katanya. Walaupun bercanda gitu, tapi kan ngingetin. Gitu. Kayak gitu ya, begitu ya, bercanda tapi kata-katanya selalu zikrun. Zikir. Dari zikir itu bukan cuma harus kita subhanallah, enggak. Ya, mengingatkan orang. Kurang bersyukur. Kemudian wasumtuhu, diamnya orang yang soleh itu adalah fikrun, mikir itu ya. Mikirin ciptaan Allah. Mikirin ciptaan Allah, bukan mikirin zat Allah. Wa in juhila, kamu boleh baca jahila, boleh baca jahula ya. Wa in jahula alaihi, jika diajak bodoh
jahulun oleh orang yang bodoh gitu ya. Oleh orang yang bodoh, maka bilang aja ini soim, aku lagi puasa gitu aja. Jangan ikut-ikutan. Begitu. Bilang aja ini soim. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam gawal laisa siyam, bukan siam namanya, minal akli wasyrubi, kalau nahan makan dan minum doang begitu. Inna masyamu minal lagwi warrafas, siam itu harus menahan daripada lagwi dan lagwi apa tadi nih? Alah, karofas ya, berkata kotor. Kalau bahasa Cinanya jorang gitu ya. Jorang. Kalau bahasa itunya kotor ya, kata kotor. Fa in sabaka ahadun, jika ada yang mencelamu, mencacimu, ahadun seorang, siapa aja. Au jahila alaika, atau kamu diajak bodoh, diajak berbuat konyol, maka bilang aja ini soim, aku lagi puasa. Rawahu Ibnu Huzaimah dan sebagainya. Nah, ini adalah di bawahnya itu ya. Wa qala Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, idza sumta, kalau kamu puasa, fal yasum, maka puasa juga dong. Satu, sam'aka, fal yasum, maka puasa juga. Opo sam'uka, pendengaranmu puasa juga. Kedua, wabasaruka, pandanganmu puasa juga. Ketiga, lisanuka, lisanmu juga harus puasa juga. Anil kadhib atau anil kibbi wal maharimi, dari perkara dusta dan yang diharamkan. Dusta, jangan bohong kalau puasa. Ya bukan puasa doang ya, selain puasa juga jangan bohong. Nggak boleh. Apa itu yang diharamkan? Nah, ini ada tanda kurungnya loh. Satu, al haram kal ghibah, atau seperti ghibah. Apa ghibah? Ngomongin orang. Kalau yang diomonginnya itu benar, kalau salah, berarti nggak ada yang baik ngomongin orangnya. Kecuali ngomongin orangnya keren, kesolehannya, itu bukan ghibah. Jadi jangan ngomongin orang ya. Jangan. Emang enak sih ngomongin orang itu sesuatu yang nikmat. Wan namimah, apa namimah? Ngadu orang diaduin. Jadi jangan ngadu domba, orangnya diaduin, orang satu dengan orang lain, diprovokasi. Gitu. Wat tajasus, apa tajasus? Mata-matai, apa yang dimatain? Apa tajasus? Nyari kesalahan orang. Makanya di pondok biasanya nggak ada jasus, adanya apa? Bukan, apa sih namanya teh? Bukan jasus, kalau jasus kan nyari kesalahan orang. Mata-matai tapi tujuannya nyari kesalahan orang, jasus. Tapi apa ya yang memperhatikan tuh? Ya kayak ayah kayak gitulah. Mari ayah tapi bukan jasus dia. Langsung bimbing, tapi jasus makan nyari kesalahan. Buang permen cangang permen tulis. Si Fulan buang cangang permen relaksa tanggal sekian, jam sekian dan sebagainya. Jasus bahasa Arab, kalau di pondok duluku tuh diriku ada jasus bahasa Arab gantian. Yang ditunjuknya biasanya tiap sore kamu jadi jasus. Tapi nggak ada yang tahu, dia tiap hari diganti. Nanti sorenya dia lapor nih si Fulan, buang cangang permen di sini jam segini, tanggal sini, saksinya sini. Kemudian dia ngomong bahasa Arab, ngomongnya kata-katanya adalah non maneh misalkan.
jam sekian. Nah, itu ada tuh. Nanti orang-orang dipanggil, suruh squat jam atau kampakro ataupun push up sebagainya. Nanti yang kena kasus tadi disuruh jadi jasus. Tapi nggak diomongin, dipanggil biasanya. Jadi dia sudah sok. Jadi nggak ketahuan siapa yang ada duaan si jasusnya, tapi jangan si jasus satu dengan si jasus dua tuh nggak tahu kalau dia sama-sama jasus. Gitu. Jasus nyari kesalahan orang, terus seru biasanya nyari kesalahan. Kadang di ini juga temennya itu di apa ya diajak biar dia tuh ngomong Indonesia gitu, atau ngomong Sunda, diajak juga. Oke, makanya kita takutlah, hati-hati, takut kena. Gitu. Kan kampakro itu kan nggak enak ya. Gimana kampakro coba? Pernah kampakro? Pernah nggak? Kampakro itu kan nonggeng ya. Pantatnya di atas, kepalanya di bawah, kemudian dua tangan dimasukkan ke belakang kaki, habis itu megang telinga. Nah, megang telinga tapi lewat kaki gitu kan di sini. Ya, jadi si kepalanya ke belakang gini. Pantat di atas, kepala di bawah. Jadi sini. Tangannya lewat kaki belakang. Nah, itu kan itu gimana, itu nggak enakan itu, habis itu buka pusing. Itu lama kayak gitu, berapa menit. Karena sebab cuman ngomong maneh doang gitu. Jadi mending diem aja, nggak usah ngomong. Mending diem itu selamat ya daripada ngomong. Itu ketika pengabdian kalau bahasa kita. Ada pengabdian tuh zamannya ketika zaman ini gatrik, nggak salah. Jadi main game tuh pakai bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Begitu katanya, lupa lah. Intinya kayak gitu ya. Jasus apa? Nyari kesalahan orang ya. Jangan kamu nyari kesalahan orang. Pura-pura nggak denger aja lah. Pura-pura nggak denger. Wasimail musiki, ini dengerin musik. Dengerin musik. Dengerin musik. Innallaha ma'ana. Itu musik bukan itu? Bukan ya. Emang sih liriknya lagu ya. Cuman ada musiknya. Itu udah nggak apa-apa lah. Tapi jangan sampai musik-musik yang fasik gitu ya. Innallaha apa sih itu awalnya? Nah itu. La tahzan ya akhi. Nah, itu ya. Bagus sih liriknya mah ya. Cuman ya itu ada musiknya. Nah, itu musiki namanya. Kalau bahasa di sini musiki. Ini ternyata dia tahu musik ya. Simail musiki katanya. Itu adalah haram kalau puasa ya. Maka nanti kalau puasa itunya ganti, jangan pakai gitu, pakai ini aja, pakai nasyid Mis'ari aja udah, yang enggak musiknya. Yang kedua agoni tuh, agoni senandung juga sama, senandung itu ya, ngapa? Maka untuk keluar daripada perbedaan itu, ya kita dengar ini aja marawis lah, marawis nanti marawis. Kan kalau musik mah kan ya walaupun di situ ikhtilaf gitu ya. Yang bilang haram, ada yang bilang boleh. Termasuk dalam kitab Sulam Taufik juga disebutkan memang haram ya dengar musik itu. Tapi ya kalaupun mau dihalalkan ada Imam Hasan Al-Basri, Imam Ibnu Hazm ya. Imam Ibnu Hazm membolehkan. Tapi untuk keluar dari itu puasa, ya udah khusus puasa kita dengernya marawis aja. Marawis apa tuh yang ya nafsu ti, nah itu juga sih. ti itu ya sama aja lah. Marawis, alfiah dan sebagainya juga keren ya. Bisa ganti tuh selama puasa. Kalau bisa, kalau enggak ya udah enggak. Wasabi dan mencaci tadi ya, wasyatam, satbi juga sama, mencaci juga, mencela. Fakulu dalika, maka semua itu adalah haram katanya Neng. Sehingga bisa menghilangkan apa? Pahalanya hilang. Pahalanya hilang. Wada angka al-daljar, ini yang paling penting. Ada wada, tinggalkan angka al-daljar oleh kamu
Kenapa? Glowing semuanya. Gitu. Tinggalkan oleh kamu apa? Adaljar. Apa adaljar? Menyakiti tetangga gitu ya. Tetangga. Kita harus jadi selimut tetangga, jangan jadi pengganggu tetangga. Wal yakuna 'alaika waqar. Kamu juga harus punya waqar. Apa waqar? Tenang. Jadi ketika puasa itu jangan gerusak-gerusuk ya. Jangan gerubuk-gerubuk. Gitu. Harus tenang. Sakinatun santai. Kaum walayakun dan tidak ada yaumu saumika. Walayakunu dan tidak ada yaumu saumika hari puasamu wa yaumu fatrika ya. Hari bukamu itu sama. Sawaun sama. Jadi hari puasa bulan Ramadan dan bulan Syawal itu hukum kelakuannya sama. Jadi jangan soleh di bulan Ramadan doang, Neng. Solehnya harus setiap hari. Ini adalah al-farqu baina siyami sholihin wal. Ini adalah perbedaan antara puasa orang-orang yang soleh dengan orang-orang yang apa toleh? Apa soleh? Tidak soleh. Ya. Itu kebalikannya. Bisa ya, ternyata bahasa Arab juga kayak gitu bisa. Soleh, toleh. Syahid, sangit. Nah, kayak gitu. Sangit itu ya gosong. Orang gosong gitu. Sangit itu gosong, enggak syahid. Fal muslimu sholihu, maka orang Islam yang soleh itu dia yazdad bisyamihi. Yazdadu akan bertambah bisyami sebab puasanya satu. Wara. Apa wara? Hati-hati. Dalam berbicaranya hati-hati. Enggak apa? Enggak asbun. Asal bunyi. Nah. Kemudian watakwa bertambah takwanya gitu. Ingat, aksudzalika, kebalikan daripada itu alladzi yang tidak didapati mayanalu yang tidak mendapati min siyamih dari puasanya illal ja' wal 'atash, kecuali lapar dan haus doang. Jangan, hati-hati nih. Hati-hati kita lapar dan haus doang, enggak dapat pahala. Astagfirullahaladzim. Fasyamu faridatun. Jadi siam itu adalah fardu yang difardukan. Jadi fasyamu faridatun, puasa itu adalah suatu fardu. Ma furidot tidak difardukan. Illa liyazdadal ladzina tadaw huda, kecuali untuk menambah orang-orang yang beriman itu imannya. Begitu, Neng. Jadi puasa itu diciptakan untuk menambah apa? Iman. Ihtadaw yang sudah beriman huda imannya. Gitu. Wa yazdada al-muttaqina taqi. Dan menambah orang yang bertakwa takwanya gitu ya. Itu fungsi puasa. Orang yang bertakwa tambah takwanya, orang beriman tambah imannya, orang yang sudah menghafal Quran tambah hafalannya, orang yang sudah baung tambah baungnya, orang yang sudah makan juga tambah, ya biasanya tambah makannya. Wa inna jauharos siyam, sesungguhnya apa jauhar? Apa jauhar? Jauharul maknun. Apa jauhar? Selain daripada mutiara, apa jauhar? Itu. Apa? Apa sih?
Hah? Bukan jahari, itu mas satpam. Ah itu enggak jangan permata, pertelinga jangan. Yang lain. Intinya, intisarinya, kesimpulannya. Ya, gitu loh. Pokoknya intinya banget gitu loh, ya. Intinya banget. Gitu. Iya, intisari aja lah, biar gampang. Apanya nggak paham? Hah? Jauhar. Begitu. Gini. Jauharun nas al-qalbu. Nah gitu. Paham kan? Ya, kayak pusat, kayak intisari, kayak tujuan gitu lah. Jauharnya sholat adalah mencegah dia daripada perbuatan keji. Jauharnya makan adalah kenyang. Apa tuh namanya? Ya kayak gitulah. Intinya, tujuannya dan sebagainya, hasilnya kayak gitu. Hasilnya, tujuannya dan sebagainya. Nah, jauharus siyam itu apa? Junnatun wa wija. Hasilnya, intisarinya, tujuan puasa itu adalah junnah. Si junnah dan wija sama aja ya. Wija juga sama kayak junnah, yaitu tameng, perisai, penghalang. Ai himayatun wa waqawabikoyatun, yaitu himayah. Himayah? Naon? Penjagaan. Himayah. Himayah itu bukan penjagaan, Gatang. Ini bimbingan. Wawiqoyah, proteksi. Penjagaan juga sama. Himayah, hikoyah sama aja ya, penjagaan. Pokoknya antivirus gitu. Antivirus. Walida, karena inilah najid kita suka dapatikan an-nasoima, bahwa orang yang puasa itu aksarun nas, kebanyakan orang adalah khosyatan lillah wa khusyu'an, kemudian juga khusyuk, ihbatan, rendah diri, sifaan, ikhlas gitu ya. Ikhlas, jernih hatinya itu. Ikhlas, jernih hatinya, nanti jernih, enggak ada lagi karat tuh enggak ada. Walida, karena inilah karena qauluhu ta'ala kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dikit lagi gimana ini? Sampai saum ya. Fa saumu, maka saum itu yanqal insan, membersihkan manusia min adronil atam, daripada kotoran-kotoran dosa. Kotoran-kotoran dosa. 1, 2, wayak bahu jimaha syahwatihi. Dan juga yakbah mengekang hawa nafsu syahwatnya. Nafsu syahwatnya, mengekang nafsu syahwatnya, dikekang, di talian. Kemudian yang ketiga, yudayiku juga menyempitkan ala syaitan, kepada setan. Menyempitkan setan madakhillahu, tempat masuknya. Karena tubuh kita ini semuanya adalah tempat setan. Dari mulai kepala sampai kaki itu semuanya tempat setan. Pokoknya di mana darah kita ada, di mana badan kita ada darah, di situ ada setan. Gitu. Karena setan tuh berseluncur darah kita, belusnya seluncuran gitu. Di jantung ke atas, ke bawah lagi seluncuran gitu. Kayak di waterboom kayak gitu. Dibolak-balik. Setan tuh bersenang-senang di darah kita. Maka kita sempitkan tuh perseluncuran. Kita sempitkan waterboom setan itu dengan lapar, gitu. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan, sungguhnya si setan itu yajri berseluncur. Yajri berseluncuran, ngalir gitu kayak air. Min ibni Adam, dari manusia, majrodam, di tempat-tempat darah. Urat nadi itu kan berdenyut. Berdenyut itu memompa sehingga keluar darah. Terus ngalir, seluncuran setan itu. Maka fadayiku, sempitkan tempat
majarihi majariyahu ya. Sempitkan si majar, si tempat seluncurannya tadi, si tempat mengalirnya tadi bil juwasaum dengan lapar dan puasa. Kalau kamu sering lapar maka tempat waterbumnya setan itu sempit sehingga dia nggak bisa berseluncur. Airnya kering kan susah. Coba aja berseluncur di tempat waterbum yang kering, gimana itu? Ngek gak baju-baju gitu kan, kering nih. Ya, nih. Kering ya nggak bisa ya. Tapi kalau ada airnya enakan lancar gitu ya. Gitu. Seluncur. Begitu katanya. Sodakollah. Udah sodakollah, udahlah. Sodakollah. Ada yang ketinggalan? Apa? Oh nggak ada. Indagum soal. Ya wes ben. Habis ke maghrib kalian ngapain? Habis maghrib kalian ngapain? Ya udah. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Ya silakan. Ngapain? Talim lagi? Ya ada. Besok mah berhias aja, menghias diri.